Desaku dulunya adalah sebuah rawa-rawa, sungai yang membelah desa. Nggak lebih dari sebuah sungai kecil yang airnya mengalir dari sungai besar yang jauh di utara. Karena desaku adalah bekas rawa-rawa, membuat banyak orang berpikir ulang untuk tinggal di tempat ini. Tapi yang kudengar dari cerita bapak soal desaku adalah hanya ada 7 orang yang pertama kali tinggal di wilayah ini. Itu sebelum desa ini resmi dikenal. 7 orang ini adalah cikal bakal yang membabat habis semua tumbuhan liar dan pohon besar untuk dijadikan tempat tinggal. Namun yang harus diketahui, sebelum 7 orang ini, rupanya ada satu keluarga yang lebih dahulu tinggal di desa ini. Dia dikenal dengan nama Mbah Putri, wanita paruh-baya yang tinggal seorang diri di sebuah rumah tua peninggalan Belanda. Disinilah keanehan itu terjadi. Konon, dari cerita bapak, rumah Mbah Putri adalah sebuah rumah yang menakutkan. Ada perasaan ngeri setiap kali memandangnya. Dan Mbah Putri sendiri hanya tinggal seorang diri. Padahal rumah itu cukup besar untuk ditinggali sebuah keluarga besar. Mbah Putri hanya tinggal sendirian. Beliau tidak memiliki anak. Jadi, apakah Mbah Putri tidak memiliki suami? Jawabannya tidak. Mbah Putri dahulu memiliki suami. Namun, mereka sudah meninggal. Apa yang baru saja aku bilang? Mereka. Ya, mereka yang kumaksud adalah lebih dari satu orang. Mbah Putri pernah menikah lebih dari 14 kali. Awalnya aku gak percaya mendengarnya. Maksudku, mana ada orang yang bisa menikah sampai 14 kali. Tapi kemudian aku percaya ketika cerita itu muncul dari ibuku sendiri. Lalu bagaimana bisa? Jawabannya adalah Mbah Putri rupanya bukan wanita sembarangan. Banyak yang mengatakan beliau berdarah ningrat sehingga ilmunya sangat tinggi. Lelaki yang menikahinya tak lebih dari lelaki yang tertarik dengan paras ayu beliau. Namun konon, Mbah Putri memiliki perewangan yang tidak pernah suka kalau Mbah Putri dinikahi oleh lelaki biasa. Sehingga banyak dari mereka yang akhirnya jatuh sakit, kemudian meninggal dunia. Cerita sekedar cerita, mitos terkadang hanya sebuah cerita usang. Aku kadang berpikir, apakah itu benar? Sayangnya, aku gak pernah bertemu dengan Mbah Putri. Itu seingatku. Tapi, ibuku selalu membantah setiap kali aku ngomong kayak gak kenal dengan Mbah Putri. Ibuku bilang, waktu aku kecil, aku sering digendong sama Mbah Putri dan beliau sangat menyukaiku. Setiap mendengar ibuku berkata seperti itu, aku selalu merasa merinding dan entah kenapa itu terjadi padaku. Lalu sekarang, apa hubungannya dengan rumah Rombi? Baiklah, setelah ini kita masuk ke menu utamanya. Aku saranin buat kalian yang dengar ini. Aku gak niat buat menakut-nakuti kalian atau membuat kalian berpikir bahwa apa yang aku ceritakan ini hanya omong kosong. Tapi aku cuma bisa bilang, kejadian yang akan aku ceritakan adalah satu dari sekian banyak hal yang bisa menimpa siapapun. Terkadang kita nggak sendirian.
Aku ceritain dari awal kisah ini dibuka. Seperti yang aku bilang, waktu itu aku masih kelas 5 SD pada tahun 2005. Aku masih tinggal bareng kakekku dan tentu saja saudara-saudara bapak. Karena orang zaman dahulu kebanyakan bertetangga dengan saudara kandung mereka sendiri, termasuk bapakku. Di depan rumahku, sekitar 300 meter, ada sebuah rumah besar, megah. Luasnya sendiri bisa 6 kali luas rumahku. Namun, semenjak pemiliknya meninggal, rumah itu menjadi kosong. Rumah itu adalah rumah milik Mbah Putri. Setiap kali pulang ngaji, mau gak mau, aku bakal lewat samping rumah itu. Dan entah kenapa, setiap melihat rumah itu, ada satu titik kecil, rasa penasaran yang buat kadang kakiku seolah diajak untuk masuk ke sana. Ya, seolah-olah rumah itu bisa menarik rasa penasaran seseorang. Bertahun-tahun rumah itu dibiarkan kosong. Rumput liar sudah mulai tumbuh di halamannya. Terkadang, bila ada waktu, bapak dan tetangga ikut memotong rumput biar terlihat lebih rapi. Di depan rumah itu ada sebuah pohon mangga. Pohonnya besar, jauh lebih besar dari pohon mangga biasanya. Rumahnya sendiri menghadap ke utara. Tidak ada pagar di sekelilingnya. Hanya 2 pintu dengan corak Eropa. Lantainya masih menggunakan bahan tegel. Sampai suatu hari, kulihat sebuah mobil kijang lama berhenti di depan rumah itu. Rupanya, rumah itu sudah dibeli, dimiliki oleh seseorang, dan tidak akan lama lagi, rumah yang sudah kosong bertahun-tahun itu akan ada yang menempati. Aku punya firasat buruk soal ini.